Selanjutnya kita akan membahas tentang quantum dot. Quantum dot adalah material yang mengalami quantum confinement di ketiga dimensinya. Kalau tadi sebelumnya kita hanya berbicara terconfine di sumbu X, jadi kalau balik lagi ke yang sebelum-sebelumnya ya, ini ya, di sini kita hanya berbicara tentang terconfine di sumbu X. Nah, sekarang di quantum dot kita berbicara terconfine di sumbu X, Y, dan Z, sehingga propertinya banyak berubah. Quantum dot pada umumnya berupa material semikonduktor ya, yang merupakan campuran antara golongan 2 dan 6 ya, 3 dan 5 atau 4 dan 6 ya. Ya, contoh dari 3 dan 5 ini adalah gallium arsenide di sini yang memiliki sekitar 465 atom saja. Jadi properti yang paling terkenal dari quantum dot ini adalah band gap-nya yang bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita ya, sehingga nanti propertinya juga bisa kita atur. Ini coba kita panggil kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di quantum confinement. Jadi quantum confinement terjadi ketika ukuran dari material lebih kecil daripada jari-jari Bohr excitonnya. Ketika ini terjadi pada semikonduktor, pergerakan pasangan elektron dan hole akan dibatasi. Ya, semoga masih ingat quantum confinement. Jika terjadi 1D, satu dimensi confinement, pergerakan elektron hole pair ini hanya akan dibatasi pada satu dimensi saja, seperti pada sumbu X yang kita lihat sebelumnya, yang tadi saya lihatkan slide-nya, sedangkan pergerakan di sumbu Y dan Z masih bebas. Ini sama dengan yang kita bahas sebelumnya. Jadi material yang mengalami ini disebut quantum well. Jadi well ini sumur ya. Jika terjadi dua dimensi confinement, pergerakan pasangan elektron hole akan dibatasi pada dua dimensi seperti sumbu X dan Y, sedangkan pergerakan di sumbu Z masih bebas. Nah, material yang ini mengalami disebut dengan quantum wire. Yang terakhir dan yang paling menarik adalah material yang mengalami quantum confinement di semua dimensi atau yang kita kenal sebagai quantum dot. Seperti yang kita bahas sebelumnya, efek dari quantum confinement akan terasa hanya pada semikonduktor ya, karena dia memiliki energi band gap. Jadi dimana ketika terjadi quantum confinement, band gap-nya menjadi semakin lebih besar. Dan kasus confinement biasanya baru akan terlihat jika ukuran dari material nano adalah di bawah 2 nanometer. Jadi, apakah semua material nano mengalami quantum confinement? Jawabannya adalah tidak. Apakah semua quantum dot adalah material nano? Jawabannya iya. Tapi apakah semua material nano adalah quantum dot? Jawabannya adalah tidak. Jadi hanya quantum well, wire, dan dot yang mengalami quantum confinement. Tidak semua material nano mengalami quantum confinement. Ini kita ulang lagi tentang quantum confinement. Ketika kita mengurangi ukuran dari sebuah material, kita juga mengurangi jumlah atom. Yang jika ukuran material tersebut sudah lebih kecil dari de Broglie wavelength atau jari-jari Bohr exciton, maka terjadi quantum confinement yang akan memperbesar energi band gap.